Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi KS1 2019. Nama saya Afif Harimas Putra dan ini teman saya Ayu Maulina Ningrum. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana langkah keberhasilan kewirausahaan, lalu faktor-faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan, lalu faktor-faktor penghambat kewirausahaan, dan yang terakhir apa saja keuntungan dan kerugian kewirausahaan. Oke Mbak Ayu, bagaimanakah langkah keberhasilan kewirausahaan itu? Oke. Yang pertama, sebelum kita berwirausaha harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, kita berani mengambil resiko dengan mengorbankan waktu dan uang untuk mengelola usaha kita. Yang ketiga, sebelum kita berwirausaha, kita harus merencanakan usaha kita secara matang dan kita harus mampu mengorganisasikan dan menjalankan bisnis kita dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, kita harus bekerja dengan keras. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dan lainnya yang berhubungan dengan usaha kita. Yang keenam, kita harus menerima konsekuensi atau bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, yang hasil akhirnya menjadi penentu kesuksesan dan kegagalan bisnis kita. Oke, Mas Afif, ini selanjutnya. Bagaimana faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan? Oke, untuk faktor-faktor pendorong keberhasilan perusahaan, yang pertama itu ada kemampuan dan kemauan. Orang yang memiliki kemauan dan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Lalu selanjutnya ada tekad yang kuat dan kerja keras. Jadi dalam menjalankan usaha kita harus pantang menyerah. Lalu yang ketiga, kesempatan dan peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita. Lalu Mbak Ayu, untuk faktor-faktor penghambat kewirausahaan itu apa aja? Yang pertama adalah kita tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, kita kurang berpengalaman dalam teknik untuk bisnis kita, untuk pengelolaannya, pengorganisasian, dan integrasi operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan kita. Yang keempat, sekali kita gagal dalam perencanaan, maka kita akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan bisnis kita. Yang kelima, lokasi bisnis kita yang kurang strategis dapat mengakibatkan perusahaan kita dalam beroperasi itu kurang efektif dan kurang efisien. Yang keenam, kurangnya pengawasan kita dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas yang ada di perusahaan kita menjadi tidak efisien dan efektif. Yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha atau sikap yang setengah hati berkemungkinan besar akan terjadi kegagalan besar dalam bisnis kita. Yang kedelapan, kurangnya kesiapan kita untuk menghadapi perubahan akan mampu membuat bisnis kita lekang oleh waktu. Ini Mas Afif. Oke Mas Afif, apa saja keuntungan yang kita dapat dan kerugian yang akan kita peroleh atas kita melakukan wirausaha? Oke, untuk yang pertama, yang keuntungan dulu. Yang pertama itu ada otonomi, yang artinya kita bebas dan tidak terikat dalam mengelola bisnis kita. Lalu ada selanjutnya ada tantangan awal. Di sini artinya peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan untuk wirausahaan itu sendiri. Yang ketiga, kontrol fisik. Ini artinya wirausahawan memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan merasakan kekayaannya sebagai milik sendiri.
Untuk yang kerugiannya, yang pertama itu pengorbanan personal. Sini artinya pengusaha atau wirausahawan ini memiliki sedikit waktu yang tersedia untuk kepentingan keluarga ataupun berekreasi, karena hampir sebagian besar waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personal maupun pengadaan dan pelatihan. Jadi harus serba bisa. Tanggung jawabnya besar ya. Besar sekali. Lalu ada margin kecil dan gagal. Di sini artinya karena wirausahawan menggunakan sumber dana miliknya sendiri, margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil juga. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.